Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami. Kita berdua, saya sebagai host Hasyim Mukhlisin, dan ini adalah Gus Yakin sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan membincangkan tentang Maulid, karena ini masih bertema apa Gus? Maulid ya, Nabi Muhammad Maulid. sallallahu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita berbincang-bincang tentang Maulid, terlebih dahulu mari kita ucapkan rasa syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Kita belajar lagi mengupas tuntas mengenai dakwah-dakwah atau risalah-risalah yang diajarkan oleh Rasulullah melalui dauh-dauhnya atau melalui firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita berbicara tentang Maulid ya Gus ya. Siap Gus. Berbicara tentang Maulid, monggo yang akan disampaikan oleh Gus Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa pula yang saya muliakan teman seperjuangan, sahabat seperjuangan, yakni dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang dibungkus dengan nama Ansor, bersama narasumber kita semua yakni Gus Hasyim. Beliau adalah salah satu teman yang istimewa, sebagaimana Rasulullah dengan Abu Bakar dan lain sebagainya. Gus, baik Gus. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di acara Qalbun Salim sore hari ini kita akan membahas tentang Maulid Gus. Apa itu Maulid? Di dalam bahasa Arab Gus, Maulid bisa, Maulud bisa. Apa bedanya kata Maulud dengan Maulid? Kalau Maulud itu yang kita peringati adalah orangnya Gus. Contohnya saya lahir, maka kelahiran itulah yang kita muliakan. Tapi kalau Maulid itu adalah harinya. Maka Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, maka Maulid Nabi berarti kita memuliakan harinya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau Maulidur Rasul pakai U, pakai dhammah kalau dalam bahasa Arab, maka itu adalah nabinya itu yang lahir, orangnya. Maka itu bedanya kata maulud dengan kata maulid. Selanjutnya mengenai maulid, kenapa kok kita memuliakan maulid Gus? Kenapa kok tidak memuliakan orang-orang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali? Kok tidak ada maulidnya? Padahal beliau alim, beliau seorang mujtahid, seorang imam di kalangan kita sebagai umat Islam. Kenapa kok maulidnya, kelahirannya Nabi Muhammad, tidak kelahiran kita itu Gus? Iya. Yang jadi masalah kan itu. Berarti ada sosok yang istimewa di dalamnya. Memang benar dikatakan di dalam hadisnya bahwa Rasulullah itu merupakan manusia, basyarun laisa lakal basyar. Manusia akan tetapi berbeda sebagaimana manusia lainnya. Itu Nabi Muhammad. Contohnya, Nabi Muhammad mempunyai sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Nabi Muhammad ya lapar, Nabi Muhammad minum. Bahkan yang lucunya itu Nabi Muhammad ketika menikah, yakni menikah dengan anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Aisyah. Itu sifat manusianya itu sangat besar Gus. Nabi itu pernah
dimarahi oleh istrinya sendiri. Kalau tidak Nabi itu sebagai manusia, nggak bisa Gus. Pasti Nabi yang memarahi Aisyah. Ini Nabi dimarahi oleh Aisyah. Itu berarti Nabi itu mempunyai sifat kemanusiaan. Dan Nabi ketika dimarahin itu ceritanya di dalam konteks itu, Nabi itu habis rapat perang Hundak. Pulangnya Nabi Muhammad itu jam 12 malam. Sedangkan pada hari itu adalah jatahnya Siti Aisyah. Ketika jam 12 malam Nabi itu rawuh di rumahnya Siti Aisyah, ternyata rumah sudah ditutup semua Gus. Sudah ditutup. Nabi Muhammad, Nabi kita yang kita banggakan, tidur di mana? Tidur di emperan rumahnya Siti Aisyah. Tidak berani menodok pintu. Tidak berani mengetuk pintunya Siti Aisyah. Itu bukti bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas rata-rata manusia lainnya. Maka wajar jikalau Rasulullah diperingati hari lahirnya. Yang terakhir Gus, kenapa maulid itu ada? Bedanya manusia dengan Nabi Muhammad itu. Kalau manusia biasa itu pakai istilah hol. Karena al-umur bi khawatimiha. Sesuatu itu tergantung akhirnya Gus. Contohnya, saya sekarang dimuliakan orang masih kecil. Tapi yang dilihat besok itu akhirnya. Ketika meninggal, dia bisa mulia atau tidak. Itu bedanya. Kenapa Nabi Muhammad tidak hol Nabi Muhammad? Kok malah kelahiran? Karena Nabi Muhammad mulai lahir itu sudah mulia Gus. Kalau kita lahir tidak membawa apa-apa. Itu penjelasan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah luar biasa. Kalau di Banyuwangi itu sistemnya mau muludian. Muludan Gus. Muludian itu diambil dari kata Jawa, mangan-mangan kan gitu. Jadi ada beberapa syariat memang di dalam kitab. Saya lupa dulu pernah ngaji itu ya. Bahwasanya di Timur Tengah itu ada seseorang yang memuliakan maulid itu sampai harta bendanya itu meh entek dilolos nih karena saking cintanya kepada Rasulullah. Dan itu saya kira dalam ajaran Islam pun juga sangat-sangat disunahkan untuk memperingati. Makanya kalau adatnya orang osing ya Gus ya, orang osing di bulan Maulud itu lumrah mangan-mangan, beleh pitik dan dok-dokan. Dan itu saya yakin mereka juga mengitbak kepada para ulama di zaman dahulu. Nah ini yang antik Gus, ini ada memang maulid itu pro dan kontra ya. Mereka dari golongan minhum itu pro dan kontra. Kenapa kok harus dirayakan maulid, terus kemudian membuang-buang makanan, sedekah dan lain sebagainya. Ya mungkin dia yang kurang mengaji atau mungkin kita yang terlalu kurang paham dengan pemikiran dia. Terlalu cinta mungkin kita ya. Ya ini kira-kira kita perlu Gus? Kita perlu bedah. Mungkin yang ada di luar, pemirsa yang ada di rumah ini banyak yang bertanya, kira-kira bagaimana hukumnya maulid, merayakan maulid, kemudian hukum dari membacakan simtuduror, kemudian sholawat, ditabui dan lain sebagainya. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hukum maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Gus, hukumnya sunnah memang. Tapi kalau menurut diri saya pribadi, di dalam menerapkan cinta kepada Muhammad, hukumnya maulid itu adalah wajib Gus. Menurut saya pribadi. Tapi di dalam konteks ajaran itu sunnah. Tapi menurut dalam diri saya tanamkan maulid itu wajib. Soalnya kenapa? Dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, semua yang ada di bumi ini tidak ada. Jenengan nggak ada Gus. Semua ulama nggak ada. Bahkan Al-Quran itu loh, kitab suci kita nggak ada kalau tidak ada Nabi Muhammad. Itu alasan kenapa maulid itu wajib kita rayakan. Bukan sunnah lagi kalau menurut saya. Yang kedua alasannya,
kenapa kok orang NU khususnya itu kok sangat memuliakan maulid, sedangkan orang-orang minhum dari golongan saudara-saudara kita malah ada yang membid'ahkan dan lain sebagainya. Kenapa Gus? Karena gini logikanya. Logikanya orang anak kita saja lahir, senangnya seorang bapak bagaimana? Sangat senang, padahal anak itu belum tentu memberikan pertolongan kepada kita besok. Apalagi Nabi Muhammad. Itu Gus logikanya. Baik Gus, luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Tadi Gus sangat luar biasa sekali, asik sekali kita berbincang-bincang mengenai tentang hari kelahiran Maulid. Nah hari ini coba mungkin ada pemirsa di rumah yang bertanya, Maulid, manfaat dari Maulid itu apa Gus? Kalau kita kaji secara dohiriyah wis koyo yo apa jenenge urunan dok sekilo 2 kilo ya wis. Nah, itu kalau secara dohiriyah kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Gus dari barokah manfaat dunya akhirat iki apa? Monggo Gus. Gus, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai manfaat Maulid, saya ingat kitabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menceritakan tentang Abu Lahab, seorang pamannya Nabi Muhammad. Beliau mengutip hadisnya Imam Bukhari bahwasanya annahu yukhaffafuna an Abi Lahbin kulla yaumil itsnain. Abu Lahab itu setiap hari Senin, Gus, itu adabnya itu dihilangkan udah. Jadi kalau hari Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, selain Senin, itu Abu Lahab itu udah disiksa. Tapi ketika hari Senin, Abu Lahab itu mungkin kalau di dunia rokokan, ngopi, Abu Lahab itu ya. Jadi di neraka kan ada apinya itu Gus. Jadi ngerokok paling Abu Lahab, orang kafir Gus. Ya, itu Abu Lahab. Tapi ketika hari Selasa, dia rokoknya udah dihilangi. Nggak nganggur lagi, nggak bisa ngopi Abu Lahab. Tapi nangis Abu Lahab Gus. Manfaatnya kenapa hari Senin kok bisa seperti itu? Karena alasannya di kitab tersebut dijelaskan, fabi'itkihi li Su'aibah jariyatih. Sebab Abu Lahab yang kafir itu ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab itu memerdekakan budaknya. Budak itu harta terbesar orang Arab pada zaman dahulu. Harganya itu Fortuner kalah Gus, budak itu. Karena budak itu tingkatannya sama sebagaimana istri kita Gus. Mahal. Bagaimana kalau istri kita digoda orang Gus. Itu. Maka itulah Abu Lahab begitu bangganya, begitu cintanya kepada keponakannya, dia sampai memerdekakan budaknya sendiri. Yang kedua, manfaatnya dohir batin bagaimana? Itu yang batin itu Gus, yang besok di akhirat. Jadi akhirat adabnya insya Allah kalau kita setiap tahun, apalagi dengan kita, satu agamanya Islam. Setiap tahun kita merayakan Maulid, bahkan setiap hari kita sholawatan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Abu Lahab yang sekali saja di akhirat bisa diringankan, apalagi dengan kita. Itu. Yang setelah dohir menurut jenengan, bagaimana di dunia? Dulu itu ada namanya sahabat, salah satu bapaknya itu adalah kafir. Dia itu sudah bajingan, bapaknya itu bajingan, maling, nyopet, madon, madat, bapaknya. Tapi sebelum akhir hayatnya dia pengen ziarah Makkah sama pengen bertemu dengan Rasulullah. Di jalan laki-laki bapaknya tersebut meninggal Gus. Meninggal, wajahnya tersebut berubah menjadi naudzubillah, anjing wajahnya. Baunya busuk, satu desa tidak ada orang yang melihatnya. Anaknya nangis ketika malam anaknya bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah langsung Gus ya Allah mengusapkan surbannya kepada wajahnya bapaknya tersebut. Anaknya kaget, panjenengan siapa Pak? Kok berani mengusap, kok berani hadir
pada jasadnya bapak saya. Saya Muhammad bin Abdullah, katanya orang tersebut. Saya adalah Muhammad. Kenapa kok panjenengan mengusap wajah bapak saya kemudian berubah menjadi ganteng lagi, normal lagi, tidak busuk, tidak seperti anjing? Alasannya karena bapak kamu walaupun seorang bajingan, tapi setiap malam bapak kamu tidak pernah meninggalkan sholawat untuk mengagungkan namaku. Maka seorang bajingan saja, seorang yang ahli maksiat, cukup modal sholawat diberikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Di dunia dia yang sudah jelas jeleknya di hadapan masyarakat, dia ditolong oleh Rasulullah. Apalagi dengan kita yang setiap hari sholawatan memuji dengan Nabi Muhammad, maka enggak usah khawatir, Gus. Kata Rasulullah, syafaati li ahlil kabair. Syafaatnya Nabi Muhammad itu khusus bagi orang-orang yang berdosa besar. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Itu aja, Gus. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi keterangannya sangat sangat mengena sekali, Gus. Kita kalau lihat sejarahnya itu di banyak ya risalah nabawiyah itu ada cerita-cerita mengenai tentang mulai hari lahirnya Rasulullah, dakwah sehingga haji wada terakhir, perpisahan Rasulullah dan lain sebagainya. Ini memang kalau dibaca itu merintih hati, ini terenyuh sekali, Gus. Jadi tidak heran, Gus, syafaatnya Rasulullah itu begitu besar banget kepada umatnya. Ya diceritakan, dikutip, Gus, ada Rasulullah ketika sebelum menjelang wafat itu, ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, itu mereka meminta kepada Jibril, wahai Jibril, sakdurunge aku mati, aku njaluk 3 perkara. Salah satunya itu adalah sesuk lek umatku mati, ojo sampai umatku iki ngrasakne lara sing sing ngrasakne. Ben aku wae, umatku gak kuat. Ini Masya Allah. Kalau pemimpin itu pemimpin yang ya gitu, kalau kita hayati seperti itu. Jadi ora salah, Gus, lek memang yus menurut jenengan jadi sepakat tadi sampean wajib menyatakan maulid Nabi, walaupun juga yus wajib mengaus penting apa kita sak duweni ngoten nggih. Iya, siap. Mungkin Betul, pemirsa di rumah ya, Anda pun berada, gak usah tidak harus sholawatan, juga harus nanggap pentas ya, Gus. Iya. Gak harus nyewoson HSB apa dan lain sebagainya. Cukuplah kita menanamkan jenenge mengistiqomahkan maca sholawat, cendek ae sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ning jero ati. Yaiku besok lek wis bener, Gus ya, besok lek wis kiamat itu orang yang banyak membaca sholawat akan bercahaya diceluk umat karena mendapatkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi ya kira-kira seperti itu. Insyaallah luar biasa. Nah ini Gus, jadi perlu diketahui juga oleh masyarakat mengenai tentang hal-hal yang perlu diambil dari suri tauladan di bulan Maulid itu apa kira-kira? Baik, Gus, mengenai Maulid itu sebagaimana hal, Gus, kita menceritakan bagaimana pribadi Nabi Muhammad. Tujuan Nabi Muhammad itu diciptakan dan diturunkan oleh Allah di bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak, untuk menciptakan kader-kader yang berakhlak, untuk menciptakan insan-insan umat Nabi Muhammad yang beradab, berakhlakul karimah. Itu. Maka dikatakan sering kalau guru-guru Nahdlatul Ulama, guru-guru kita, Gus, mesti ngaji yo ben ngerti, bukan ben pinter, Gus. Iya, ngaji yo ben ngerti. Karena kalau cuma modal pintar, dia pintar pasti meninggalkan akhlak. Tapi kalau orang mengerti, dia punya ilmunya, juga mengamalkan ilmunya. Kalau istilahnya Gus Kausar itu, ya alim, ya amil, ya pinter, yang ngamal, gitu, Gus. Maka satu, pesannya Nabi Muhammad di dalam Maulid ini, melalui cerita-ceritanya di dalam sirah nabawiyah, itu satu, akhlak. Walaupun kita melakukan kebaikan tapi meninggalkan akhlak, itu sangat tidak pantas. Contohnya, Gus, sekarang marak
Orang melakukan kebaikan, sholawat dan lain sebagainya. Tapi satu yang mereka tinggalkan. Sholawatan setiap hari, setiap detik. Tapi akhlaknya ditinggalkan. Boleh, lagu itu enak-enak saja Gus. Terserah pakai lagu apa saja. Tapi satu, jangan tinggalkan akhlak. Akhlak itu bagaimana? Akhlak itu tidak ada aturannya Gus. Karena akhlak itu dirasakan oleh diri kita sendiri. Walaupun kita bagaimana bentuknya, yang penting diri kita tidak merasa cangkolang menurut orang Madura, tidak seul adab kepada Nabi Muhammad, maka itu akhlak. Jadi tidak boleh kita menjustifikasi orang itu enggak berakhlak, tidak boleh. Karena akhlak itu tidak ada ukurannya, ukurannya di dalam diri kita sendiri. Maka sempurnakan akhlak kita. Ya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dalam acara Kolbun Salim bersama Gus Yakin, Gus ya. Jadi kita kita lanjutkan lagi tadi bincang-bincangan mengenai tentang maulid dan mulutan, maulidan dan lain sebagainya. Nah hari ini kita berbicara yang apa? Yang booming hari ini ya, tentang sholawatan ya. Bagaimana menurut penanggapan panjenengan untuk memperingati maulid sholawatan yang di era milenial ini? Ya, karena ya tidak jauh beda dengan orang-orang terdahulu. Nah, mungkin penyajiannya, Gus, penyajiannya hari ini yang sangat jauh sekali dibandingkan dari zaman dahulu ya. Apalagi hari ini namanya apa? Kita kumpul di lapangan, meriah, musik, lanang wedok campur, kemudian yuk mau kita seperti tadi ya, sholawatan yuk kupluan yo anu nun sewu. Mohon maaf ini kadang mereka teler, mabuk dan lain sebagainya. Nah, ini monggo bagaimana pendapat panjenengan? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai sholawat Gus, pemirsa NTV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai manfaat sholawat itu sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Al-Busiri itu Gus, pengarang Burdah. Guru-guru kita itu sholawatannya biasa saja Gus, tapi manfaatnya, mustajabnya, mujarabnya sangat. Burdah itu guru-guru kita pasti mengamalkan burdah. Amin tadakkuriji ronim bidil hasani mazaz tada manjaro mimmuklatim bidhani. Itu burdah. Ceritanya sholawat itu sangat penting. Al-Imam Al-Busiri sahibul burdah ini Gus, dulu gak bisa jalan, lumpuh sudah bertahun-tahun. Ketika itu lumpuhnya pingin nulis memuji-muji Nabi Muhammad. Jadi bermimpi, ketika mimpi tersebut bertemu dengan Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, saya ingin memuji engkau dengan syair-syairku. Kata Nabi Muhammad, ya udah buat. Ini loh yang dinamakan bid'ah hasanah, itu boleh Gus. Jadi sholawat burdah ini memang gak ada tuntunannya, tidak dari Nabi, tapi disuruh oleh Nabi di dalam mimpinya. Ketika diciptakan sholawat burdah itu sampai akhir bait itu Gus, maka ketika yang kedua bermimpi kedua kalinya, langsung Rasulullah dalam mimpinya wa masaha jasadahu, mengusap jasadnya Al-Imam Al-Busiri, seketika itu langsung bisa jalan. Kemudian ulama-ulama kita sepakat, masalah apapun, penyakit apapun yang dialami oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad, kuncinya satu, sholawat. Sholawat itu bisa menunaikan segala masalah kita. Baik masalah yang lain, hutang dan lain sebagainya. Itu jelas itu Gus. Apalagi Indonesia khususnya Banyuwangi, satu penyakitnya loh Gus. Apa Gus? Mekar amarta. Itu solusi mekar selesai Gus. Satu, sholawat Jibril. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, sholawat sangat penting. Maulid ini adalah bulan sholawat.
mengenai pertanyaan beliau tadi, Gus Hasim. Beliau bertanya mengenai bagaimana fenomena kaum milenial mengenai sholawatan. Maka pesan saya, tidak jelek kita sholawatan bersama-sama. Menggunakan sesuatu yang besar, sonsonnya besar. Istilah sekarang apa, Gus? Horak. Iya, horak. Silahkan terserah sudah. Tapi satu, akhlak. Kita itu bertemu presiden saja, mandinya mulai subuh, Gus. Dan itu ketika bertemu presiden, kita itu diam kayak gitu. Kita bertemu orang yang menolong kita besok, kok sampai jogetan. Ayolah kita rubah sebagaimana kita sama-sama milenial. Saya juga milenial, kalau panjenengan sudah tidak milenial, Gus. Maka sesama milenial saya ingatkan, ayo kita sholawatan memuji orang yang mulia. Kita bertemu bupati saja, presiden dan lain sebagainya, kita diam di hadapannya. Tidak berani bicara kalau tidak disuruh bicara. Bagaimana kita mau matur ke Kanjeng Rasul Muhammad SAW? Kita kok tidak punya adab? Malu, Gus. Itu di dalam cerita. Kalau kita ingin, mana dalilnya kok tidak boleh seperti itu? Ada cerita, Gus. Dulu itu ada sahabatnya Nabi Muhammad, ada umatnya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu masih hidup kalau nggak salah. Ketika mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika. Orang yang bisa berdiri itu tidak berdiri, Gus. Jadi dia duduk dengan niat meremehkan Nabi Muhammad. Untuk apa dia berdiri? Dia loh sama-sama manusia. Kayak saya ke panjenengan, tidak menghormati panjenengan sebagai yang tua. Loh, Gus Hasim loh orang biasa. Manusia sebagaimana saya. Tapi Gus Hasim ini kalau diibaratkan, Nabi Muhammad itu ya Allah, ketika tidak berdiri, Gus, dia langsung seketika itu mahallul qiyam selesai, dia lumpuh sampai dia wafat. Karena apa? Di dalam hatinya tidak memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Maka bagaimana dengan kita yang umatnya jauh dari Rasulullah 500 abad paling, Gus. Kita itu 5 abad lebih kita jauh dari Rasulullah. Maka pesan saya, silahkan sholawatan baik, apalagi itu bersama-sama. Doa kalau bersama-sama itu mustajab. Maka kemustajaban itu jangan sampai dirusak dengan tidak punyanya akhlak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saja, Gus. Insyaallah, ini luar biasa, Gus, ya, mengenai pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Jadi sudah jelas ya. Tadi sungguh luar biasa sekali barokahnya memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Ini saya juga punya cerita, Gus. Nggih, pripun? Wong sakti sing goro-goro mek ngamalne sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Sholawat Jibril niku. Mboten, sholawat biasa sallallahu alaihi Muhammad ini. Krana wong biyen, ceritane wong biyen niku lek sholawatan sing ngono kae sallallahu alaihi Muhammad ngono, wis ora pati fase blas. Nggih. Nah, kemudian pada suatu hari niku naik mobil itu kecelakaan, sehingga mobilnya itu nabrak pembatas pagar. Zaman biyen, Gus, mobil bodokar wallahu alam, tapi ya ning cerita niki mobil, sehingga dia terpental bersama mobilnya itu di dalam air. Nah, kira-kira lek wong setengah jam ning jero banyu iki ya kira-kira ya wallahu alam meninggal. Ya, memang itu orang itu tidak diberikan pertolongan dari Allah. Tapi salah sijine ulama sing liyane mati, salah sijine ulama niku jek urip dengan posisi yang masih duduk, masih duduk mediasi koyok maca sholawat dan lain sebagainya. Itu diangkat. Loh, jenengan kok tasih hidup, Syekh? Iya, aku ki isih urip, ya ngerti lek kedadian koyo ngene mau, krana aku mau ngamal nih maca sholawat. Lah iki melanggengkan maca sholawat. Lek maca sholawat ku suwi, Gus, susah. Ora kok sak dek sak nyet terus ampuh ora. Wis berpuluh-puluh tahun. Butuh proses. Nah, jadi gak mandek-mandek ngamale sholawat. Ya bener, saya itu mensetujui dan meyakini lek orang itu mengamalkan sholawat istiqomah bertahun-tahun ya itu mau hasilnya. Dan ini saya yakin segala hajat kabul, masalah hilang semua. Iya,
Contohnya dari segi apa terkecil saja ya, orang yang mendirikan majelis sholawat yang hari ini viral ya, Masya Allah tanggapannya sing saulan full ya, barokah kan? Barokah membangun. Tapi jangan sampai niatnya, jangan diniatkan jangan seperti sampai itu. Kita berlindung dalam barokah tapi mendapatkan celaka. Ya, yang penting yang penting kita memaknai berkahnya sholawat. Berkah semuanya. Berkah sholawat membangun sebuah pesantren, kemudian santri neokeh, ngono kuwi. Terakhir saya real, Gus. Saya itu real mengamalkan sholawat. Cukup 1 tahun, saya itu pengen punya calon, Gus. Saya sholawat 1 tahun punya sekarang, Gus. Maka sudah. Fotonya bisa di-share. Nanti ini di NTV nggak boleh, Gus. Iya. Jadi sholawat itu bukan hanya wali ternyata, Gus. Orang biasa mengamalkan sholawat. Saya itu 1 tahun sendirian, Gus. Serius. Engko pengen lurus sholawat iso. Nggak bisa, Gus. Jadi saya 1 tahun itu sendiri. Ketika saya niat, maka ya Allah, balasannya dari Nabi Muhammad SAW selesai semua. Kalau bisa nanti biar pemirsa di rumah itu menyatakan qabil itu gitu loh, Gus. Pokoknya sekarang amalkan sholawat terutama di Maulid, insya Allah semua hajat dikabulkan oleh Allah SWT. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita lanjutkan sesi berikutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Masya Allah luar biasa Gus ya. Tadi mengenai tentang sholawat, manfaat sholawat sampai fadilah-fadilah, maulid dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat nek ditulis itu koyo elek suri tauladane Kanjeng Nabi itu sak reme gak gak cukup ya. Lautan jadi tinta nggak cukup menuliskan akhlaknya saja, Gus. Insya Allah ini ya akhlaknya yang sampai terkecil awake dhewe kira-kira ya wallahu alam lah. Mek iso mungkin kita bisa meneladani sing iso-iso ae, sing enteng-enteng ae, lek sing abot-abot pemeneh babakan ngubudi ae. Lah wis mboten kiat awake dhewe. Salat 5 menit ngene wis kudu. Ini insyaallah luar biasa. Baik, mungkin bisa Gus bisa dijelaskan lagi terkait dengan mengenai amaliyah. Nah ini amaliyah atau ijazah. Tadi pemirsa di rumah ada yang menanyakan ijazah, Gus. Ijazah yang harus kita amalkan, rutinitaskan selain di bulan Maulid ini ada mungkin ya. Sing koyo iso memberikan mahabbah kepada kita sendiri, kemudian jamaah dan lain sebagainya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gus Hasim sebagai host pada sore hari ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai amaliyah di dalam bulan Maulid, maka tidak jauh dari sholawat, Gus. Bahkan di dalam kitab kalau nggak salah itu Durratun Nasihin dikatakan bahwasanya amaliyah lain itu harus dilaksanakan dalam keadaan suci. Kayak kita membaca astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Itu tidak akan diterima kalau kita dalam keadaan tidak suci, Gus. Tapi kalau sholawat apa saja? Entah sholawat asgil, sholawat al-fatih, sholawat munjiyat, sholawat Jibril dan lain sebagainya. Itu kita tidak suci. Kita habis mandi, habis BAB, BAK dan lain sebagainya. Kita sholawat. Asal tidak ketika BAB, Gus. Gak boleh. Jadi ketika kita tidak suci diterima, Gus. Itu bedanya sholawat dengan amaliyah lain. Kemudian mengenai kesimpulan pada sore hari ini mengenai Maulid, saya ingat bahwasanya dikatakan di dalam kitabnya Tafsir Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ya Lailatal Itsnain madza safahat, dalam redaksi lain inna afdhalal layali lailata maulidir rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu cemerlang? Apa yang membuatmu istimewa? Hari Senin itu menjawab, saya bisa istimewa karena ada peristiwa yang istimewa, yakni ada manusia lahir pada hari Senin, yakni Nabi Muhammad. Yang kedua, inna afdhalal layali, sesungguhnya yang paling afdolnya malam itu adalah malam Senin. Sebab kenapa? Adanya nuzulul Quran, adanya Al-Quran, adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, bahkan adanya malam Jumat, Gus. Itu berkat adanya malam Senin. Kalau tidak ada malam Senin, tidak akan ada malam-malam yang mulia itu. Lailatul Qadar pun gak akan diciptakan Allah, Gus, kemuliaannya. Kalau tidak ada malam Senin. Maka ayo, yang kita setiap malam Jumat, hanya malam Jumat saja yang kita muliakan. Malam Senin itu yang penting. Sebab kenapa? Malam Senin ini kunci atau awal dari adanya sesuatu yang mulia. Adanya Idul Fitri berkat adanya malam Senin. Itu Maulid. Maka Maulid ini adalah hari rayanya hakiki bagi umat Islam di seluruh dunia. Untuk sholawat. Sholawat apa saja itu, Gus, tanpa ijazah boleh, Gus. Boleh sholawat itu. Sebab yang mengijazahkan sholawat itu langsung Nabi Muhammad, Gus. Dalam hadisnya banyak. Maka ketika kita ngaji, sholawat apa saja, kecuali sholawat itu memiliki ijazah dari gurunya yang memiliki manfaat-manfaat yang lain, maka dia harus punya guru, mempunyai sanad. Sebab kenapa? Laulal isnad laqala masya'a masya'a. Tanpa sanad, seseorang itu akan melaksanakan sesuai kemauannya. Maka sanad, kalau menurut saya panjenengan tanya sanad mengenai sanad sholawat, saya cuma diijazahi satu sholawat, tok, Gus, yakni sholawat Jibril. Yang lain saya dari guru saya sholawat burdah. Jadi pemirsa, dua yang saya amalkan, yakni burdah dan Jibril. Sholawat Jibril itu cukup sallallahu ala Muhammad 100 kali minimal. Ketika yang ke-100 ditutup sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa 1000 menurut Kiai Anwar Mansur Lirboyo. Ketika yang terakhir ditutup sallallahu alaihi wasallam. Burdah itu juga amin tadakkuri jironim bidi salamin ila akhir. Maka itu amalan saya yang saya amalkan, Gus. Cukup 2 tok, gak amalan lain, Gus. Hijib gak punya saya, Gus. Jadi kalau panjenengan moro-moro nusuk saya dari belakang, saya masih berdarah, Gus. Saya gak punya hijab soalnya. Jadi cukup sholawat, insya Allah selamat. Itu. Iya. Terima kasih. Insya Allah. Nah, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, tadi banyak sekali sudah diberikan amalia-amalia mengenai tentang sholawat, kemudian kegiatan-kegiatan woco-woconan yang perlu kita yang perlu kita amalkan selain di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa di rumah ini bisa menirukan, ya, bisa mengamalkan dimanapun Anda berada itu kita bisa mengamalkan sholawat tadi, ya. Sholawat tadi insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi gak ono ning donya iki, bahkan doa pun ketika tidak dilambangi dengan sholawat itu ditolak, ya. Ditolak oleh berada di angin-angin langit. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya ning tahlil ning apa ya kudune dilandasi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Dan untuk pemirsa, Gus, jangan hanya sholawat saja. Ketika maulid yang kita dapat jangan hanya sholawat saja, tapi juga seperti jenengan tadi, Gus, akhlaknya Nabi Muhammad kita terapkan sedikit-sedikit di dalam hidup kita. Itu. Ya. Atau mungkin pemirsa poso, ya. Ini puasa Senin Kemis itu juga. Ya, itu sunnah-sunnahnya. Karena kita ahlus sunnah wal jamaah. Itu kira-kira. Bukan ahlus sunnah wal jamangan, Gus. Ya itu mengamalkan, ya. Nanti hari Senin yang luar biasa istimewa sekali. Yus layak dan layak, sangat layak 100%, ya wae dhewe berarti lek poso Senin Kemis itu
sanatnya sudah jelas dan jelas. Kira-kira lek awake dhewe poso Senin iku nyapo? Poso Senin kan biasa diceritani kan gak paham. Apa awakmu poso Senin? Ya wis pokok poso Senin. Nah, ternyata sudah dijelaskan tadi poso Senin itu merujuk ke kelahiran Nabi Muhammad, diciptakan apa jenenge mau? Kemuliaan malam-malam yang malam-malam ya. Kita memuliakan Lailatul Qadar. Tapi Senin kita tinggalkan. Itu kan sama saja kita mau anaknya nggak mau orang tuanya. Senin ini orang tuanya, Gus. Lailatul Qadar, Idul Fitri itu anak-anaknya. Ya, sing gitu, wong biasa sing rapati paham iku senengane ngamal nih dino Kemis malam Jumat. Apa Gus? Ya mungkin sunnah yang lain. Itu jangan menyalahkan sunnah, Gus. Jangan menyalahgunakan sunnah. Iya, itu. Karena sunnah itu banyak, bukan hanya malam Jumat. Apa itu? Nggak tahu. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sudah belajar banyak, kita simpulkan mengenai tentang maulid, muludan. Ini salah satunya ada beberapa kutipan dari Sayyid Alwi Al-Maliki, bahwasanya wong nguri-nguri atau memperingati mauludan itu hukumnya adalah boleh. Ya, kira-kira seperti itu, hukumnya adalah boleh. Kemudian kita mencintai Rasulullah dengan sedekah, menyedekahkan harta benda kita untuk memuliakan baginda itu juga diperbolehkan. Nah, maka dari itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan ragu-ragu lagi untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad. Walaupun kita itu tidak punya apa-apa, duwene jajan, duwene rokok, duwene apa jenenge duit ora sepiro, kita idbakkan niat ingsun sedekah nyodakoi apa hari lahir Kanjeng Nabi itu podo diganjar. Dan juga tadi ada cerita Abu Lahab sing musuhe Rasulullah ya ketika berdakwah, yang memusuhi Rasulullah ketika berdakwah, ternyata dia juga diberikan keistimewaan itu di hari Senin. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi insya Allah lek ngomong nih bulan Maulid itu tidak ada minusnya. Iya. Banyak sekali barokah faedahnya, plus dan lain sebagainya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pembahasan ini sebenarnya masih sangat panjang jika diteruskan, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Sampai bertemu di acara Kolbun Salim selanjutnya. Saya host Hasyim Mukhlisin dan narasumber sebagai Gus Yakin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.